Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Iman Setiawan. Mari kita bahas tentang sistem pelumasan. Sistem pelumasan yang nanti ada di dalam engine, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Iman Setiawan dari SMK Negeri 1 Wanarja. Fungsi utama sistem pelumasan. Yang pertama, sebagai pelumas. Maksudnya apa? Yaitu untuk mengurangi keausan dan gesekan bagian-bagian motor yang bergerak. Jadi contohnya misalkan antara crankpin dengan metalnya, antara ring piston dengan dinding silinder, piston dengan dinding silinder, dan sebagainya. Untuk mencegah kedua komponen engine bergesekan secara langsung. Nah, ini dengan apa? Dengan cara membuat oil film. Jadi antara dua komponen yang bergesekan tidak bergesekan secara langsung, tetapi melalui oil film atau lapisan oli. Kemudian untuk meredam getaran engine, ya. Kemudian untuk memindahkan panas mesin ke udara luar atau sebagai pendingin. Kemudian untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam engine atau sebagai pembersih. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya seperti ini, ya, sebagai pelumas. Kita teruskan. Sebagai pendingin, ya. Jadi untuk mendinginkan bagian motor dengan menghanyutkan panas dari bagian yang dilaluinya. Jadi pelumas atau oli pelumas di dalam engine itu atau di dalam komponen-komponen yang bergesekan itu, dia akan menyerap panasnya, kemudian dibawa panasnya ke dalam karter. Kemudian di dalam karter panas akan dipindah ke udara luar. Lanjut. Sebagai perapat. Nah, ini contohnya kapan? Contohnya ada di dalam dinding silinder dan piston pada waktu saat langkah kompresi. Jadi oli juga sebagai perapat agar kompresi nanti yang dilaksanakan atau yang dikerjakan oleh piston itu tidak banyak yang merembes ke bawah ke ruang karter. Itu fungsi sebagai perapat, ya. Kita teruskan. Sebagai pembersih. Nah, jadi oli pelumas itu juga berfungsi untuk membersihkan bidang-bidang yang dilumasi, ya. Contohnya kotoran-kotoran, kemudian korosi-korosi itu juga akan ikut dibawa oleh oli, dikikis, kemudian dibawa ke dalam karter. Kita lanjut. Klasifikasi oli mesin bisa kita sebut dengan SAE atau Society of Automotive Engineering. Ya, ini kalau menurut kekentalannya. Klasifikasi kekentalan atau berat dari oli dinyatakan oleh angka yang disebut dengan indeks kekentalan atau SAE. Misal, oli mempunyai kekentalan 10W40. Ini artinya oli tersebut mempunyai kekentalan 10 pada suhu min 20 derajat Celcius dan pada suhu 100 derajat Celcius mempunyai kekentalan 40. Ini artinya pada suhu yang rendah oli itu encer atau kekentalannya rendah, ya, kekentalannya 10. Dan pada waktu oli mesin ini panas, oli menjadi kental atau kekentalannya bertambah, yaitu 4. Kemudian klasifikasi kualitas. Kualitas oli mesin diklasifikasikan sesuai dengan standar API atau American Petroleum Institute dan dites dengan cara API. Hal ini kita bisa lihat di tulisan di kemasannya atau di kaleng olinya itu. Ini contoh.
Untuk motor bensin ada tulisan SF di kalengnya itu. Artinya tingkat olinya tinggi dengan pemakaian resisten dan daya tahan paling baik. Contoh lagi, untuk mesin diesel ada tulisan CD, misalkan 10W40, terus ada bawahnya lagi ada tulisannya CD. Itu artinya oli itu digunakan untuk mesin diesel turbocharged dengan kualitas sulfur solar kecil, sedangkan kandungan deterjen dipesan dalam jumlah yang besar. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis pelumasan, ada pelumas campur ya, jadi langsung dicampur di dalam tangkinya. Nah, contohnya motor-motor 2 tak zaman dulu ya, ada Vespa ya. Jadi oli langsung dicampurkan di dalam tangki bensin, kemudian langsung masuk ke dalam silinder atau ke dalam bak engkol. Jadi oli dicampur langsung dengan bahan bakar pada tangki, atau oli dan bahan bakar ikut aliran gas ke ruang engkol dan silinder dan melumasi bagian-bagian motor sebelum campuran tersebut dibakar. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi oli langsung bercampur dengan bahan bakar. Sifat-sifat sistem pelumasan yang paling sederhana. Pemakaian oli boros, timbul polusi karena oli ikut terbakar. Dipergunakan pada motor 2 tak kecil. Contohnya lagi motor pemotong rumput ya, itu juga sama. Kemudian menggunakan oli khusus 2 tak yang bersifat mencampur baik dengan bensin. Jadi olinya oli 2T ya, itu tidak oli mesin 4 tak, beda olinya. Kemudian ada lagi sistem pelumasan dengan tekanan atau dengan pompa oli. Jadi sistem pelumasan di dalam engine atau di dalam motor itu ada 2 macam, satu yang tanpa tekanan, yang 2 dengan tekanan. Yang tanpa tekanan biasanya langsung dicampur di dalam tangki. Kemudian kita bahas sekarang yang dengan tekanan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada panci oli, kemudian nanti berarti ada pompa oli. Ya, kemudian ada filter oli. Ya, ini pompa olinya, ada filter olinya. Kemudian dari filter oli, oli ini langsung nanti ditekan menuju komponen-komponen mesin yang membutuhkan. Bisa kita lihat di dalam animasinya. Kita lihat sekarang. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini animasinya. Jadi oli di dalam karter ini akan disaring dengan saringan yang agak kasar ini, masuk ke dalam pompa. Ini pompa oli ya. Ini contohnya pompa oli. Dari pompa oli kemudian ditekan menuju filter. Nah, dari filter baru ditekan menuju ke komponen yang membutuhkan. Misalkan ini ke blok silinder. Ya. Dari blok silinder ke bawah menuju ke poros engkol. Ini ke poros engkol. Kemudian ke metal duduk dan metal jalan. Ini ada metal duduk, metal jalan ya. Nah, dari poros engkol kemudian menuju ke crankpin. Dari crankpin ke batang piston ya, dari batang piston. Nah, ini saya contohkan di sini. Kemudian menuju ke ring piston atau ke ring oli. Dari ring oli menuju ke dinding silinder. Nah, dinding silinder. Kemudian sisa-sisa oli yang berlebihan akan jatuh ke dalam karter. Itu yang ke dinding silinder dan ring piston. Kemudian yang ke kepala silinder nih, dari blok silinder olinya ini menuju kepala silinder.
dari kepala silinder dia akan melumasi poros nok, ya, poros nok dan bantalannya, jurnal, noknya, kemudian dia jatuh ke bawah, melumasi katup, ya, dan pengantar katupnya, bekas katup. Kemudian sisa oli nanti akan kembali ke dalam karter, ya, sisa-sisa oli akan kembali ke dalam karter kembali. Nah, dari dalam karter kembali nanti akan dihisap lagi, ya, dihisap kemudian ditekan oleh pompa menuju ke filter oli, dari filter oli menuju ke komponen-komponen yang bergesekan kembali. Begitu seterusnya, ya, cara kerjanya seperti itu. Cara kerja sistem pelumasan dengan tekanan. Nah, ini contoh dari pompa jenis roda gigi, ya, atau roda gigi trokoid. Kemudian ini jenis roda gigi biasa, kemudian ini jenis rotor. Nah, seperti ini. Nah, ini yang jenis trokoid. Itu cara kerjanya, ya, seperti itu. Jadi oli masuk, nah ini oli masuk di sini, Mas. Maaf, ini nggak bisa diperlihatkan. Nah, kemudian yang jenis roda gigi ini. Dan yang jenis rotor, ya, ini inputnya saluran masuk, ini saluran keluar. Ini ada drip rotor, ini driven rotor, yang biru driven rotor. Nah, karena porosnya atau sumbunya itu tidak sama antara drive rotor dengan driven rotor, maka saat yang kuning ini yang drive rotor itu berputar, maka ruangan antara drive rotor dengan driven rotor akan berubah. Ini ruangnya membesar, mengecil, membesar, mengecil. Pada saat ruang itu membesar, nanti oli akan masuk terhisap, kemudian ikut bergerak di antara ruangan drive rotor dan driven rotor. Kemudian saat ruangannya menyempit, maka oli akan tertekan keluar. Ya, begitu seterusnya. Itu cara kerja dari yang jenis rotor. Untuk yang jenis roda gigi ini, maaf, tidak bisa saya sampaikan karena kalau saya bergerak, ya, mouse-nya ini hilang. Yang enggak itu cuma yang ini, Dok, yang jenis rotor. Ya, begitu seterusnya cara kerjanya. Jadi ini oli masuk, ya, ke ruangan, kemudian tertekan menuju ke filter oli. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan. Cara kerjanya tadi sudah, ya. Sifat-sifatnya ini pelumas, teratur dan merata, memberikan pendinginan dan pembersihan pada tiap-tiap bagian motor. Karena pompa digerakkan oleh motor, hasil pemompaannya tergantung pada putaran motor. Ya, digunakan pada motor bensin 4 tak dan motor diesel 2 tak. Ya, motor diesel 4 tak juga sama. Oli perlu diganti setiap kurang lebih 5.000 sampai 7.000 km pada motor bensin. Kemudian oli perlu diganti setiap 3.000 sampai 5.000 km pada motor diesel. Itu seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Pelumasan torak dan dinding silinder. Nah, ini, ya. Jadi pelumasan di dalam torak dan dinding silinder tadi yang pertama kan lewat ring piston, ya. Nah, lewat ring oli ke dinding silinder. Kemudian ada juga yang lewat cipratan oli pada bantalan pangkal batang torak. Di sini. Kemudian oli menyebar ke sekelilingnya. Oli ditekan melalui lubang-lubang poros pangkal, melumasi metal jalan, setelah itu keluar melalui sisi-sisinya dan cipratannya ke dinding silinder.
Karena putaran engkol sehingga di dalam ruang engkol atau karter akan menjadi hujan oli selama motor itu hidup. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian ada lagi yang melalui lubang penyemprot pada pangkal torak. Jadi pangkal toraknya ada lubang penyemprotnya. Untuk memperbaiki pelumasan pada dinding silinder, pangkal batang torak diberi lubang oli yang mengarah pada dinding silinder. Seperti ini. Yang menerima gesekan paling besar atau dari sisi keterangan lubang penyemprot disesuaikan dengan putaran motor. Jika putaran motor ke kanan, maka lubang oli di sebelah kiri dan sebaliknya. Oke, kita lanjutkan. Pelumasan mekanisme katup. Nah, tadi yang saya ceritakan ya, dari blok silinder menuju kepala silinder, menuju ke poros nok, baru ke katup. Ya, katupnya ada lubangnya. Di mana? Di poros noknya itu, di jurnalnya ada lubangnya. Ya, ada yang ke batang katup, ada yang ke push rod. Seperti ini. Kita lanjutkan. Setelah melumasi metal poros cam, oli disalurkan ke poros tuas katup, kemudian ke bagian tempat-tempat yang harus dilumasi, seperti yang tadi diterangkan untuk motor jenis overhead, valve atau OHP. Bantalan poros cam menerima pelumasan tekan, kadang-kadang dilumasi dengan semprotan oli menggunakan pipa. Untuk motor jenis overhead camshaft pada penggerak poros cam yang menggunakan rantai tensioner, biasanya bekerja dengan tekanan oli. Roda gigi dilumasi dengan semprotan. Nah, lihat tanda panah ya. Nah, ini seperti ini. Dada dan dorsal penyemprotnya. Pelumasan torak untuk motor dengan tuntutan panas yang tinggi. Oke, kita lanjut. Oli dari saluran utama atau dari saluran blok motor disemprotkan ke bagian bawah torak. Jika tekanan oli melebihi 200 kpk atau 2 bar, yaitu tekanan pembukaan katup pada nozzle penyemprotan, katup ini berfungsi mencegah kendaraan tekanan oli pada putaran motor yang rendah, misalkan pada waktu stasioner atau putaran idle. Lanjut, dan pompa oli. Ya, ini tadi yang jenis rotor ya, yang tadi Pak Iman terangkan. Macam-macamnya, ada saringan oli, kemudian tutup pompa oli, kemudian rotor yang digerakkan atau driven rotor, kemudian ada drift rotor, rotor penggerak, kemudian ada pen penguncinya ya. Di gambarnya nggak kelihatan yang pen pengunci. Nah, ini ya. Kemudian penahan katup ya, penahan katup, lepas oli, kemudian katup pelepasnya, ini pegasnya, pegas katup pelepas. Ini digerakkan oleh poros nok ya, poros nok. Kita teruskan. Macam-macam penggerak pompa oli, ada poros cam atau knock as, poros nok, ada poros engkol atau as ya. Kita lanjut. Jenis-jenis pompa oli. Pompa oli jenis bentuk rotor yang tadi sudah diterangkan, digerakkan oleh poros nok tadi ya, yang seperti ini. Ini ada driven rotor, ini drift rotor ya, tadi sudah diterangkan. Kita lanjut aja biar cepat. Ini tadi sudah diterangkan ya. Penggunaannya hampir semua mobil sekarang ya, Toyota, Mitsubishi, Opel dan sebagainya itu menggunakannya. Oke. Pompa ini jenis roda gigi luar. Pompa oli jenis roda gigi luar digerakkan oleh poros M atau poros as seperti ini. Ini sekarang jarang sekali ya, ini mobil zaman dulu ini. Ya. Ini ada roda gigi pemutar, ini roda gigi yang diputar. Ya, atau yang idle, yang bebas. Kemudian
3 itu rumah pompa, kemudian 4 saluran masuk, 5 saluran keluar, nomor 6 itu poros pemutarnya yang ini, kemudian yang 7 poros either atau yang tetap. Nah, ini cara kerjanya saya terangkan sedikit. Pada waktu mesin berputar maka drive gear atau roda gigi yang bergerak, yang menggerakkan itu akan berputar karena digerakkan oleh poros knob. Pada waktu roda gigi ini berputar maka driven gear juga berputar atau roda gigi yang digerakkan berputar. Berarti akhirnya bergetar bersama-sama ya. Pada waktu roda gigi ini berputar bersama-sama maka di lubang inlet ini atau lubang input itu timbul ke vakuman ya, timbul ke vakuman. Ini roda giginya yang ini bergerak ke sini, yang ini bergerak ke sana, sebaliknya. Maka akan timbul hisapan. Oli yang di dalam karter akan terhisap masuk ke dalam sini, akan bergerak ikut di dalam roda-roda giginya. Ya, di samping-samping roda gigi akan bergerak. Kemudian pada waktu di lubang outlet ini akan timbul tekanan oli. Ya, oli yang ikut bersama dengan roda gigi ini yang ikut bersama bergerak akan ketemu di lubang outlet, akan timbul tekanan. Nah, tekanan oli ini atau oli yang bertekanan ini akan diteruskan menuju ke filter oli. Ya, begitu cara kerjanya, seperti itu. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah ya diterangkan. Prinsip kerjanya ini, oli terhisap dan ditekan berdasarkan putaran roda gigi. Ini menggunakan ya mobil lama, ada Willys, ada Nissan dan sebagainya. Ada Ford juga, Ford yang zaman dulu ya. Pompa oli jenis roda gigi dalam ya, atau jenis trokoid biasanya. Pompa oli jenis roda gigi digerakkan oleh poros engkol atau keras ya, seperti ini. Ada juga yang oleh poros knob ya, contohnya seperti Colte ya, Suzuki Carry itu menggunakan poros knob. Ini roda gigi yang bergerak, ini yang 6 ya, ini digerakkan oleh poros engkol. Kemudian ini yang 2 roda gigi luar itu yang digerakkan. Kemudian yang 5 ini saluran keluar, yang 4 saluran masuk. Nah, karena ini sumbunya itu ada offsetnya antara roda gigi yang kecil ini yang bergerak ya, atau driven gear, kemudian ini roda gigi yang digerakkan atau driven gear. Kalau ini yang drift gear yang menggerakkan, yang besar ini driven gear. Jadi kalau roda gigi yang kecil ini bergerak atau yang drift gear bergerak, maka roda gigi yang besar ini atau yang driven gear juga ikut bergerak. Karena sumbunya ada offsetnya, tidak satu sumbu lurus, maka pada waktu roda gigi drift gear berputar, maka driven gear juga berputar. Maka akan terjadi perubahan ruangan ya. Ruangannya ini membesar kemudian mengecil, membesar mengecil. Pada waktu ruangan itu membesar dihubungkan dengan saluran masuk, sehingga oli terhisap masuk ke dalam ruang di antara roda gigi, kemudian ikut bergerak ya, ikut bergerak. Kemudian pada waktu oli ini sampai pada ruangannya menyempit, maka timbul tekanan yang tinggi. Nah, kemudian oli yang bertekanan itu akan disalurkan ke filter oli, begitu seterusnya ya. Jadi berputar terus, ruangan yang besar timbul kevakuman, saluran hisap ini akan mengalirkan oli dari karter masuk ke dalam ruangan antara roda gigi. Kemudian saat ruangannya menyempit timbul tekanan, oli yang bertekanan ini ditekan menuju ke filter oli, begitu seterusnya cara kerjanya. Jadi hampir sama ya sama tadi ya, hampir sama. Jenis rotor itu hampir sama. Oke, ini sudah diterangkan ya. Yang menggunakan ini Daihatsu Suzuki yang banyak. Kemudian saringan oli, fungsinya
menyaring oli sebelum mencapai pemakaian, sehingga olinya nanti gimana? Olinya ya menjadi bersih kan, sehingga keausan motor diperkecil, umur motor diperpanjang. Kemudian letak pemasangannya pada saluran tekan setelah pompa oli. Pada blok motor ya bagian luar dengan tujuan agar penggantian lebih mudah. Jadi masanya dari luar. Kita teruskan. Jenis-jenis saringan oli, ada yang jenis saringan oli jenis elemen atau terpisah, tapi sekarang jarang ya. Maksudnya nanti filternya ini dalamnya bisa diganti. Ada saluran bypass, saluran keluar, saluran masuk, dan ada rumah oli, kemudian pegas penahan, baut pengikatnya, kemudian ada piringan elemen, kemudian ada elemen saringannya. Ini kalau kotor bisa diganti, tapi sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah build up ya, langsung satu unit diganti. Kita teruskan. Cara kerja, oli pada pompa oli ditekan masuk lewat saluran masuk. Bagian luar filter oli disaring oleh filter oli, kemudian masuk kembali ke bagian dalam. Oli bersih kemudian ditekan ke pemakai. Hal-hal yang perlu diperhatikan sewaktu pembersihan oli filter oli, yang pertama adalah pegas penahan jangan diletakkan di atas piringan dudukan elemen saringan, akibatnya piringan tidak menekan filter oli dan oli tidak tersaring. Packing karet harus terpasang dengan benar dan jika tidak oli akan bocor. Sifat-sifatnya, filter oli dapat dibersihkan hingga beberapa kali, tidak usah diganti filter oli. Biaya lebih hemat, tapi sekarang tuh nggak ada ya. Kemudian jenis saringan oli cartridge atau utuh, nah ini seperti ini ya. Jadi nanti olinya tuh masuknya lewat samping nih ya, lubang-lubang samping ini, saluran masuk. Oli dari pompa masuk dari bagian luar nih ya, seperti ini. Lubang kecil cukup banyak. Kemudian disaring oleh filter oli, oli bersih keluar melalui saluran satu lubang yang tengah ini ya, yang besar menuju ke pemakainya atau ke blok silinder dan sebagainya. Jadi olinya lewat pinggir ya, ini. Kemudian masuk ke dalam, kemudian disaring, kemudian begitu dia sampai ke tengah, kemudian dialirkan ke pemakainya atau ke tempat-tempat komponen mesin yang bergesekan. Kita lanjutkan. Untuk bypass ya, fungsi cara kerja untuk mencegah keausan motor pada saat saringan atau filter oli tersumbat. Jika filter atau saringan oli tersumbat oleh kotoran, oli akan mengalir ke pemakai melalui saluran bypass. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini contohnya seperti ini di pompa oli. Ini ke pemakai ya. Filternya ini tersumbat, maka ada saluran bypass. Nah, ini katup bolanya akan tertekan sehingga katupnya terdorong ya ke atas, salurnya terbuka, oli akan langsung menuju ke pemakai, tidak melewati filter. Ada juga katup bypass yang fungsinya untuk mencegah tekanan oli berlebihan. Ya, jadi letaknya ada di sini misalkan, tapi akan langsung kembali ke dalam karter. Jadi kalau tekanan olinya berlebihan, ya, katup bypassnya seperti ini nanti akan membuka, oli akan langsung menuju ke karter, sehingga tekanan oli tidak bisa terlalu tinggi, tidak berlebihan. Itu seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini contohnya hampir sama ya. Tadi teruskan. Kita katup bypass ya. Ada yang letaknya di sini, ini ya. Ini filter kan, begini ya. Cari sini juga sampah. Kalau dua sisinya dikasih gambar, baru ke tengah ini ya. Nah, ini kalau misalkan filternya tersumbat, ini oli akan lewat saluran bypass di sini. Ya. Karena tekanan saluran bypassnya terbuka, oli akan langsung menuju ke tengah, tidak lewat saringan ya. Paham ya? Nah, ini. Ada yang di samping saluran bypassnya. Jadi oli lewat samping sini ya, menuju ke filternya kan. Saat filternya tersumbat, oli nggak lewat filter tapi akan langsung melalui saluran bypass dengan cara menekan tadi katup bola tadi melawan gaya dorong pegas. Karena gaya dorong pegasnya kalah, katupnya terbuka, oli langsung menuju ke pemakai.
ke output dari filter oli. Begitu cara kerjanya. Kita lanjut. Ini katup balik ya. Nah, ini saat motor hidup, ini katup balik. Tujuannya apa? Tujuannya agar pada waktu mesin itu putarannya itu rendah, nanti oli tidak balik ya ke saluran inputnya. Nah, jadi di sini ada pegasnya ini. Jadi nanti kalau tekanan olinya kecil, nanti katupnya akan menutup. Oli menekan katup anti balik, katup terbuka, oli mengalir ke dalam saringan menuju ke pemakai. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini saat motor mati ini, seperti ini ya. Berarti kan katupnya tertutup, didorong oleh pegas katup. Katup anti balik tertutup akibat dorongan pegas dan juga tekanan oli. Tekanan oli yang ada di dalam filternya ini. Oli tertahan dalam saringan atau filter bagian luar. Ya, paham ya? Seperti ini. Jadi olinya nggak bisa balik ke sana, ya, ke saluran masuknya. Oke, kita lanjutkan. Oh, karena ini waktunya sudah cukup, materinya juga cukup selesai. Sudah semuanya diberikan. Silakan nanti yang bertanya, silakan di lain kesempatan bisa ditanyakan. Karena materinya sudah cukup. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat, lancar dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.